Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan definisi bilangan kompleks dan operasi pada bilangan kompleks di dalam mata kuliah analisis kompleks. Nah, jadi di video ini kita akan membahas yang pertama itu adalah bilangan imajiner. Lalu pembahasan kedua yaitu definisi dari bilangan kompleks. Lalu yang terakhir yaitu pembahasan ketiga adalah operasi pada bilangan kompleks. Nah, kenapa sih kita mulai dari bilangan imajiner? Nah, karena di bilangan kompleks itu terdapat bilangan imajiner. Maka dari itu, sebaiknya kita kenali dulu sekilas apa itu bilangan imajiner. Baik, kita mulai pembahasan pertamanya. Nah, ini dia bilangan imajiner. Jadi, bilangan imajiner itu didefinisikan sebagai I sama dengan akar dari minus 1. Dengan pengertiannya yaitu I kuadrat sama dengan minus 1. Nah, di mana I ini merupakan simbol dari bilangan imajiner itu. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sih bilangan imajiner itu? Nah, di sini saya beri contoh. Nih, misal pokoknya bilangan imajiner itu adalah akar yang negatif seperti ini ya kan, seperti akar minus 5, akar minus 9 gitu. Nah, ini dia. I ini kan di definisi tadi sudah ada kan, I itu sama dengan akar minus 1. Nah, jadi kita keluarkan minusnya, dibagi gitu kan, jadi yang seperti ini. Jadi akar minus 1 dikali akar 5, seperti itu. Ini sama dengan ini. Dan begitu juga dengan akar minus 9. Nah, kita keluarkanlah nih akar minus 1-nya, karena I itu sama dengan akar minus 1. Nah, dikali dengan akar 9. Akar 9 itu kan 3, maka di sini sama dengan 3I. Nah, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu definisi bilangan kompleks. Ini baru kita mulai masuk ke definisi bilangan kompleksnya. Jadi, bilangan kompleks ini merupakan bilangan yang terdiri atas bagian real dan bagian imajiner. Nah, bisa juga dikatakan adalah kombinasi dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, bilangan kompleks ini didefinisikan dengan himpunan seperti ini. C sama dengan X tambah Y. Setiap X, Y-nya itu adalah elemen dari bilangan real. Nah, bilangan real kita tahu lah kan ya, bilangan real itu ada bilangan rasional dan irasional. Nah, I sama dengan akar minus 1 dan I kuadrat sama dengan minus 1. Nah, ini tadi ya yang kita bahas, yaitu bilangan imajiner yang didefinisi tadi kan. Ini dia. Nah, secara umum, bilangan kompleks itu disimbolkan dengan huruf Z. Nah, jadi persamaan umum dari bilangan kompleks itu ya adalah X tambah Y. Nah, bilangan kompleks ini tadi terdiri atas bagian real dan bagian imajiner. Nah, mana sih bagian real dan mana bagian imajiner itu? Nah, di sini ini adalah bagian realnya, X ini adalah bagian real, dan Y ini adalah bagian imajiner. Nah, itu juga bisa ditulis, nah, real daripada bilangan kompleks adalah X, dan imajiner daripada bilangan kompleks yaitu Y. Ingat bahwa imajiner ini ditulisnya itu Y saja, I-nya tidak masuk ya. Oke, biar lebih paham, saya beri contoh dalam bentuk angka seperti ini ya. Jadi di sini
Sama juga bilangan kompleks itu sama dengan 10 plus 9i. Jadi bagian realnya itu 10. Dan bisa juga ditulis seperti ini. Dan bagian imajinernya itu 9. Lanjut ke pembahasan 3, yaitu adalah operasi pada bilangan kompleks. Oke, ini dia operasi pada bilangan kompleks. Jadi operasi pada bilangan kompleks itu terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga itu perkalian, dan yang terakhir keempat itu adalah pembagian. Nah, jadi kita bahas dulu yang penjumlahan. Jadi untuk menjumlahkan bilangan kompleks ini, tambahkan bagian real dan tambahkan bagian imajiner murni. Seperti ini. Ini rumusnya ya. Yang pertama itu X1 ditambah dengan X2 itu ditambah I kali Y1 tambah Y2. Nih, langsung ke contoh angkanya seperti ini ya. Nih, X1 berarti ini kan, berarti X1 ditambah dengan X2, berarti 3 tambah 4, hasilnya 7. Dan dikali Y1 tambah Y2. Nah, di sini Y1-nya itu 4I. Dan Y2-nya itu minus 6I. Nah, biar memudahkan, I-nya kita keluarkan. Jadi 4 dikurang 6 itu sama dengan minus 2I. Maka dapatlah hasilnya 7 minus 2I. Nah, untuk pengurangan itu sama saja dengan penjumlahan. Cuman bedanya ya sini pengurangan gitu. Tadi kan penjumlahan. Nah, sama juga kan. X1 dikurang X2 dikurang I kali Y1 tambah Y2. Nah, langsung saja ke contohnya ini. Kan, 8 plus 3I dikurang dengan 3 minus 2I. Itu sama dengan, berarti X1-nya itu 8. Dikurang dengan X2, 3. Maka dapat hasilnya 5. Lalu, I-nya lagi, berarti kan 3 ditambah 2 dan I-nya kita keluarkan. Maka dapatlah hasilnya minus 5I. Nah, itu dapatlah hasilnya 5 minus 5I. Lalu yang ketiga, perkalian. Nah, untuk mengalikan dua bilangan kompleks ini, jadi dilakukanlah perkalian seperti pada bilangan binomial. Binomial biasa ya, dan diganti I kuadrat ini dengan minus 1. Nah, karena kali kan pasti ada I kuadrat nanti hasilnya. Nah, I kuadrat itu nanti kita ganti dengan minus 1. Nah, yuk kita coba ya kan. Ini rumusnya, berarti X1 dikali X2 ditambah X1 dikali I Y2 ditambah I Y1 ditambah X2 ditambah I-Y1 dikali I-Y2. Nah, ini dapatnya ya seperti perkalian biasa. Nih, X1 dikali X2, X1 dikali I-Y2, I-Y1 dikali dengan X2, I-Y1 dikali lagi dengan I-Y2. Ya, seperti itu. Pasti sudah tahu lah, paham ya kan? Nah, langsung ke contoh angkanya nggak, biar paham ya kan. Nah, di sini ada 2 tambah 3I dikali 4 minus 5I. Nah, ini kan sudah dikali seperti ini hasilnya. 8 dikurang 10I tambah 12I dikurang 15I kuadrat. Nah, ini dia I kuadrat. Ingat, gantilah I kuadrat itu dengan minus 1. Nah, disinilah kita kurangilah. Ini kan 10 minus 10i ditambah 12 ini kan bisa dijumlahkan. Maka hasilnya itu 2i. Nah, 8 ini tetap.
Lalu I-nya kita ganti dengan minus 1. Jadi minus 15 dikali dengan minus 1 hasilnya 15. Nah, 8 dan 15 ini bisa kan akhirnya dijumlahkan, maka hasilnya itu 23. 8 tambah 15 hasilnya 23. Dan tinggal 2I-nya. Maka hasilnya 23 tambah 2I. Nah, yang kelima, yang keempat ini ya. Maaf, salah. Nih, pembagian. Untuk membagi dua bilangan kompleks itu, kalikan baik pembilang maupun penyebut dengan konjungsi dari penyebut. Ini dia. Bila Z2 itu tidak sama dengan 0, maka nih Z1 per Z2. Ini dia kan, X1 tambah Y1, X2 tambah Y2. Ini yang tadi seperti persamaan umum bilangan kompleks. Nah, setelah itu, tadi kan sudah dikatakan bahwa kalikan baik pembilang maupun penyebut dengan konjungsi dari penyebut. Tuh. Nah, inilah konjungsinya. X2 kurang Y2 per X2 kurang Y2. Nah, di sini kampus ini konjungsinya ini, jadi minus. Ya kan? Nah, barulah di sini. Berarti X1 dikali X2 ditambah Y1 kali Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, lalu ditambah lagi dengan I kali X2 kali Y1 dikurang X1 kali Y2 per X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Nah, maka nanti penyebutnya itu hasilnya sama. Nih, langsung saja ke contoh angkanya biar lebih paham. 4 dikurang 3I per 2 tambah 5I. Nah, ini soalnya kan. Nah, jangan lupa konjungsikan penyebutnya ini. Kita kalikan nih di sini. Ya kan? Ini tadi kan plus karena dikonjungsikan, berarti jadinya minus. Nah, kita kalilah seperti ini tadi. Hasilnya 8 dikurang 2I dikurang 6I dikurang 15I kuadrat per 4 dikurang 10I ditambah 10I dikurang 25I kuadrat. Nih, sama dengan, 8 dikurang 2I dikurang 15 kali minus 1. Nah, ingat, di definisi tadi ada I kuadrat sama dengan minus 1. Nah, ini sama juga kayak perkalian tadi kan. I kuadrat itu diganti dengan minus 1. Nah, dapatlah hasilnya 23 kurang 2I. Dan penyebutnya itu 4 dikurang 25. Nah, I kuadratnya diganti lagi dengan minus 1. Maka hasilnya 29. Nah, dan inilah hasilnya 23 per 9 dikurang 2I per 29. Nah, baik, sekian dari saya. Jadi itulah pembahasan yang kita pelajari untuk video ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, terima kasih. Semoga kita berjumpa di materi lainnya.